Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dula Setiawan. Saya mahasiswa dari IPTAT dari jurusan Sistem Informasi, mau mempresentasikan tentang algoritma C4.5. Definisi algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini mempunyai input berupa training sample dan sampel. Training sample merupakan data contoh yang digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Sampel merupakan field data yang digunakan sebagai parameter dalam klasifikasi data. Tahapan algoritma. Secara umum, alur proses algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan dalam data mining adalah sebagai berikut. A. Pilih atribut sebagai akar. B. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai. C. Bagi kasus dalam cabang. D. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Informasi gen adalah atribut selection measure yang digunakan untuk memilih tes atribut tiap node dalam tree. Pemilihan atribut sebagai simpul, baik simpul akar atau simpul internal didasarkan pada nilai gen tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Perhitungan nilai gen digunakan rumus sebagai berikut, seperti gambar di bawah ini. Untuk menghitung nilai entropi, gunakan rumus sebagai berikut, seperti gambar di bawah ini. Penerapan tahapan algoritma, studi kasus, keputusan bermain tenis. Dataset bermain tenis. Ini adalah tabel keputusan bermain tenis. Pada gambar di slide sebelumnya, terdapat sebuah dataset. Di dalam dataset tersebut, terdapat atribut-atributnya adalah cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Setiap atribut memiliki nilai. Sedangkan kelas yang ada pada kolom main yaitu kelas tidak dan kelas ya. Kemudian data tersebut dianalisis. Dari hasil analisis tersebut, dataset tersebut memiliki 14 kasus yang terdiri dari 10 ya dan 4 tidak pada kolom main. Kemudian hitung total semua kasus dengan rumus entropi. Maka hasilnya dapat terlihat di bawah ini, hasil perhitungan total kasus dataset. Dari 14 kasus dan 10 ya dan 10 tidak menghasilkan nilai 0,86312059. Setelah mendapatkan entropi dari keseluruhan kasus, lakukan analisis pada setiap atribut dan nilai-nilainya, dan hitung entropinya seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Setelah itu, menghitung gen di setiap atribut. Jadi, perhitungannya gen cuaca sama dengan 0,86. 0,86 adalah hasil perhitungan entropi dari total kasus dataset sebelumnya, dikurangi 4/14. 4 adalah nilai dari perawan, 14 adalah nilai dari total kasus, dikali 0. 0 adalah entropi dari perawan, ditambah 5/14. 5 adalah nilai dari hujan, dikali 0,72. 0,72 adalah nilai dari entropi hujan, tambah 5/14. 5 adalah nilai dari cerah, dikali 0,97. 0,97 adalah nilai dari entropi cerah. Dari hasil perhitungan tadi menghasilkan nilai 0,25. 0,25 adalah nilai dari gen cuaca. Dan hasil dari perhitungan gen dari setiap atribut dapat dilihat di tabel di bawah ini. Karena nilai gen terbesar adalah gen kelembapan, maka kelembapan menjadi not akar. Kemudian pada kelembapan normal, memiliki 7 kasus dan semuanya memiliki jawaban ya. Dalam kurung, sum total bagi sum ya sama dengan 1. Dengan demikian, kelembapan normal menjadi daun atau leaf. Lihat gambar di slide sebelumnya yang selnya berwarna hijau. Dan gambar di bawah ini adalah gambar pohon keputusan not 1. Berdasarkan pembentukan pohon keputusan not 1, not 1.1 akan dianalisis lebih lanjut. Untuk mempermudah, tabel 1 difilter dengan mengambil data yang memiliki kelembapan sama dengan tinggi sehingga jadilah tabel seperti gambar di bawah ini. Kemudian, data di tabel di slide sebelumnya dianalisis dan dihitung lagi entropi atribut kelembapan tinggi sehingga hasilnya seperti data tabel di bawah ini. Setelah itu, hitung entropi setiap atribut serta gainnya dan pilih atribut yang memiliki gain tertinggi untuk dibuatkan node berikutnya. Lihat tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, gain tertinggi ada pada atribut cuaca.
dan nilai yang dijadikan daun atau leaf adalah berawan dan cerah. Jika dievaluasi, maka pohon keputusan tampak seperti gambar di bawah ini. Untuk menganalisis node 1.1.2, lakukan lagi langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Hasilnya akan ditampilkan pada tabel seperti ini. Kemudian, hitung entropi hasil tabel sebelumnya, maka hasilnya akan seperti gambar di tabel di bawah ini. Setelah itu, hitung kembali gainnya. Gain tertinggi akan dibuatkan node berikutnya. Dari tabel di atas, gain tertinggi ada pada atribut berangin. Maka, dari hasil tersebut akan dibuatkan pohon putusan akhir. Lihat gambar di bawah, ini adalah pohon putusan akhir dari perhitungan sebelumnya. Dengan memperhatikan pohon keputusan pada gambar di slide sebelumnya, diketahui bahwa semua kasus sudah masuk dalam kelas. Dengan demikian, pohon putusan pada gambar di slide sebelumnya merupakan pohon putusan terakhir yang terbentuk. Demikian akhir dari presentasi saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.